Perdagangan M. Lutfi diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus kelangkaan minyak goreng, saudara. Mantan Mendak M. Lutfi tiba di gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 9:15 waktu Indonesia Barat sekitar 10 menit lalu. M. Lutfi kemudian langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Sebelumnya, terkait kasus kelangkaan minyak goreng, Kejaksaan Agung sudah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk seorang dirjen di Kementerian Perdagangan. Kita langsung ke gedung Kejaksaan Agung Jakarta, saudara. Sudah ada jurnalis Kompas TV di sana, ada Alfania Rizky. Alfa, mantan Menteri Perdagangan M. Lutfi sudah tiba di Kejaksaan Agung sekitar 10 menit lalu. Tadi langsung masuk ke ruang pemeriksaan begitu ya. Apa yang Anda bisa update kepada kami terkait informasi di sana? Ya, tepat sekali Rianda dan juga saudara. Sekitar 15 menit yang lalu, mantan Menteri Perdagangan M. Lutfi ini mendatangi atau memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan terhadap kasus pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit ke luar negeri. Menariknya yang kemudian menjadi perhatian publik adalah seminggu tepatnya Menteri Perdagangan, maksud saya M. Lutfi ini diberhentikan dari Kabinet Indonesia Maju lalu kemudian dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk menjadi saksi terkait dengan kasus pemberian fasilitas ekspor ini. Tetapi tadi memang M. Lutfi tidak memberikan banyak pernyataan, dia hanya menyebutkan nanti, artinya dia nanti setelah pemeriksaan kemungkinan besar akan memberikan pernyataan terkait apa saja yang kemudian menjadi bahasan dari penyidik atau dari petugas di Kejaksaan Agung. Tetapi yang bisa dipastikan bahwa perannya sebagai Menteri Perdagangan ketika selama periode 2021 sampai Maret 2022 ini akan menjadi perhatian penting dari pihak penyidik terkait dengan pemeriksaan kasus pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit ini. Sebelumnya Kejaksaan Agung sudah memeriksa setidaknya 3 saksi, tepatnya kemarin tanggal 21 Juni 2022 terkait dengan kasus ini. Di antaranya adalah ISS selaku Direktur Sarana Distribusi dan juga Logistik di Kementerian Perdagangan. Kemudian IGKS selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dari Kementerian Perdagangan dan juga WE selaku Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Artinya tiga-tiganya merupakan bagian dari pemerintah atau Kementerian Perdagangan. Sedangkan untuk tersangka dari kasus ini sudah ditetapkan setidaknya ada 5. 1 diantaranya merupakan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, 3 merupakan pihak swasta, dan 1 yang disebutkan merupakan ekonom. 5 tersangka ini saat ini sudah diamankan oleh pihak Kejaksaan Agung untuk kemudian melakukan pemeriksaan lanjutan. Sedangkan tahapan terkininya adalah penyidik Kejaksaan Agung ini tengah memeriksa saksi-saksi untuk memperkuat kelengkapan berkas terhadap kasus pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit, tepatnya untuk periode Januari 2021 sampai Maret 2022. Karena kalau kita tahu sampai saat ini pun harga minyak sawit terkait dengan hal tersebut di dalam negeri ini harganya masih sangat tinggi dan sempat terjadi kelangkaan yang cukup panjang, sehingga ini menjadi perhatian pemerintah untuk kemudian melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kasus ini. Hari ini mantan Menteri Perdagangan menjadi salah satunya dan bisa dipastikan nanti akan memberikan pernyataan lanjutan terkait apa yang menjadi bahan pemeriksaan dari penyidik Kejaksaan Agung. Irianda. Ya, kasusnya masih bergulir. Kemarin juga diperiksa beberapa saksi dan juga tersangka sudah ditetapkan, Alfania dan juga Bayu ya. Ini dari sejumlah sektor, tidak hanya dari Kementerian Perdagangan, tadi ada juga sebutkan ada yang pihak swasta dan juga ada pihak yang memang disebut sebagai mantan konsultan begitu ya, di Kementerian Perdagangan itu sendiri. Terima kasih jurnalis Kompas TV Alfania Rizky, nanti kita akan update lagi perkembangannya kepada Anda.